semua, jumpa lagi dengan channel Neswan. Kali ini saya membuat alur series I Don't Love Him episode kedua. Kena masuk ke ruangan Bhisma. Bhisma memanggil Cantik dan kemudian bertanya sudahkah makan. Kena terdiam sejenak lalu menjawab sudah. Bhisma tersenyum geli seraya berkata ini makan dulu biar nggak lemes sambil menaburkan makanan ikan ke akuarium di depannya. Kena salah tingkah dan buru-buru mengambil ponselnya berpura-pura sedang berbicara lewat telepon. Namun tak disangka ponsel Kena justru berdering menandakan panggilan telepon masuk. Kena mengangkat telepon itu dan ternyata dari tagihan kartu kredit yang sudah jatuh tempo. Kena buru-buru mematikan teleponnya. Bhisma tertawa karena Kena tertangkap basah sedang berakting. Bhisma memanggil Kena ke ruangannya karena untuk menyapa hari pertama Kena bekerja di Analogi. Kena bertanya kemana ketika Bhisma beranjak dari duduknya. Kena terkejut saat Bhisma memberitahu akan pergi meeting rutin setiap pagi. Kena jengkel karena tidak ada pemberitahuan di awal jika akan ada meeting. Kena berjalan mengikuti Bhisma ke ruang meeting. Semua sudah berkumpul dan Kena disambut dengan ketusnya Farah. Meeting perdana Kena di Analogi diminta untuk membuatkan kopi bagi semua yang mengikuti meeting. Kena merasa kesal dengan sengaja membuat kopi asin untuk Bhisma sambil cekikikan. Setelah selesai membuat kopi, Kena segera kembali ke ruang meeting dan meletakkan kopi-kopi itu. Bhisma meminta bertukar kopi dengan milik Kena dengan alasan cangkir yang Kena pakai adalah cangkir kesukaan Bhisma. Dengan terpaksa, Kena menukar kopi itu dan senjata makan tuan. Kena meminum kopi asin buatannya sendiri. Sebelum meeting berakhir, Bhisma memberi tugas untuk membujuk Ian Herawan sebagai penulis terkenal agar mau bekerja sama dengan Analogi. Kena usul agar dia yang melakukan tugas itu, namun Bhisma tak menanggapi dan memberi tugas yang lain. Di kampus, Kena diolok-olok mahasiswi lain dengan mengungkit kasus plagiat Kena. Mahasiswi itu ditegur dosen dan kemudian pergi meninggalkan Kinan. Dosen itu mendatangi Kinan dan berkata minta maaf. Dosen itu adalah Arya, mantan kekasih Kinan yang memohon balikan. Kinan memutuskannya karena ternyata Arya sudah memiliki istri. Arya berkata bahwa pernikahannya memang sudah hancur sejak dia belum bersama Kinan. Kinan tidak mau menjalin hubungan lagi dengan Arya karena tahu bagaimana sakitnya yang dirasakan seorang istri. Bhisma memilih teman Kena untuk diberi tugas memujuk Pak Ian Herawan. Pak Ian adalah seorang penulis yang tidak pernah mau bekerja sama dengan penerbit manapun dan sangat sulit untuk diajak diskusi. Teman Kena meminta Kena untuk melakukan tugasnya tersebut dan Kena menerima tugas itu dengan senang hati. Kena menemui Bhisma di ruangannya hendak meminta persetujuan untuk membujuk Pak Ian Herawan. Lagi-lagi Bhisma tak menanggapi Kena dan justru meminta Farah yang melakukannya. Saat meeting, Farah meminta maaf karena tidak berhasil membujuk Ian agar mau bekerja sama dengan Analogi. Bhisma memutuskan untuk menunda urusan Ian karena masih banyak pekerjaan yang lain. Kena usul agar dia diizinkan untuk mencoba meyakinkan Ian. Farah menentang setiap ucapan Kena. Bhisma juga tidak memberi izin untuk Kena. Selesai meeting, Farah mengolok Kena yang menurutnya sok tahu. Kena optimis bisa meyakinkan Ian dan Farah bertaruh mau melakukan apapun jika Kena berhasil. Kena pergi ke oto jadul milik Ian Herawan. Kena berusaha mengajak Ian bicara namun selalu diacuhkan. Kena mendapat telepon dari Bhisma dan Bhisma tidak suka Kena pergi di saat jam kerja. Bhisma mengingatkan tugas yang ia beri untuk Kena dan ternyata semua sudah selesai dan siap di meja Bhisma. Kena berada di kosan Aruna. Kena melihat laman sosmed Ian dan dari sana Kena tahu kalau Ian gemar bermain woodball. Kena bergegas pergi menyusul Ian di lapangan. Tak lama kemudian datanglah Bhisma di belakang Kena. Kena berlari mendekati Pak Ian dan mengatakan maksud kedatangannya. Berkat kegigihan Kena, Pak Ian mau memberi kesempatan kepada Kena dengan syarat Kena bisa mengalahkan dia bermain woodball hari Sabtu depan. Kena mendekati Bhisma dan Bhisma bertanya bagaimana hasilnya. Kena menceritakan kesepakatannya dengan Pak Ian. Bhisma berkata itu adalah mustahil karena Pak Ian adalah mantan atlet woodball. Kena tetap optimis dan memohon Bhisma untuk melatihnya. Bhisma menolak permintaan Kena untuk melatihnya bermain woodball. Di rumah, Arya datang dan ibu Kena membukakan pintu untuknya. Ibu Kena memanggil Kinan dan Kinan keluar menemui Arya. Kinan tetap tidak mau kembali dengan Arya dan berkata Arya sudah mau pulang saat ibunya membawakan minum untuk Arya. Ibu menanyai Kinan mungkinkah sedang ada masalah dengan Arya. Kinan bercerita bahwa dia dan Arya sudah putus. Kena belum pulang dari lapangan woodball. Kena mendekati Bhisma yang sedang makan di pinggir jalan. Kena masih ngotot memohon kepada Bhisma untuk mau mengajarinya main woodball. Akhirnya Bhisma menyerah dan bersedia mengajari Kena setiap hari sepulang kerja. Kena sangat senang akan hal itu dan meyakinkan Bhisma jika dirinya cepat dalam mempelajari sesuatu.
Selain itu, Bhisma juga meminta Kena untuk membayar ketoprak yang sedang ia makan. Hari pertama latihan, Bhisma sudah menyiapkan tongkat yang pendek disesuaikan dengan tinggi badan Kena. Kena merasa kesal saat Bhisma berkata tongkat yang sesuai untuk anak kecil. Mereka mulai berlatih dengan serius. Keesokan harinya, Kena sudah mulai bekerja lagi. Kena diberitahu temannya bahwa tidak diperbolehkan pacaran dengan teman sekantor. Farah tidak suka melihat interaksi Kena dengan Leon. Bhisma di ruangannya minum obat dan wajahnya terlihat sedikit pucat. Kena masuk untuk menyerahkan sebuah berkas. Bhisma bertanya apakah tugas Kena sudah selesai dan Bhisma meminta Kena memberi makan ikan-ikannya. Kena menjerit saat melihat makanan ikan yang berupa ulat kecil-kecil. Sepulang kerja, Kena sudah bersiap untuk berlatih woodball. Kena mengkritik Bhisma yang telah datang. Kena menyentuh tangan Bhisma dan ternyata Bhisma demam. Kena berkata untuk tidak perlu dipaksakan jika memang sedang sakit. Kena belum berhasil memasukkan bola ke gawang. Bhisma terus memberi semangat untuk Kena dengan memberi perumpamaan bahwa bola itu adalah anonim yang sudah memfitnahnya. Semangat dan amarah Kena memuncak dan dia mengayunkan tongkat sekuat tenaga, tak sengaja malah mengenai wajah Bhisma. Bhisma terpelanting ke tanah dan Kena panik bukan main. Bhisma berdiri dan pergi meninggalkan Kena. Kena bingung tak tahu harus bagaimana sambil meminta maaf. Malam hari, Kena menelpon Bhisma namun tak diangkat. Kena khawatir dengan kondisi bosnya, kemudian menelpon teman kantor bertanya di mana alamat Bhisma. Kena segera pergi ke rumah Bhisma dan mengatai rumah Bhisma yang aneh. Tiba-tiba pintu dibuka dan Bhisma muncul. Bhisma pura-pura tidak bisa bicara dan Kena sangat panik. Bhisma tertawa melihat kepanikan Kena. Kemudian Bhisma bertanya kenapa Kena datang ke rumahnya. Kena bertanya kenapa Bhisma tak mengangkat teleponnya dan Bhisma berkata dia hanya merasa malas. Kena bertanya di mana kedua orang tua Bhisma karena dia ingin menyapa, dan Bhisma berkata bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal. Kena meminta maaf dan berkata itu berarti saat ini dia hanya berdua dengan Bhisma di rumah sebesar itu. Bhisma bertanya lantas kenapa toh Bhisma juga tak benar macam-macam dengan Kena. Kena menyerahkan bubur untuk Bhisma dan Bhisma mengucapkan terima kasih.